Orang banyak tanya, kenapa Pongki kok belum masuk Jikustik, gak masuk Jikustik? Mau dia masuk resmi atau tidak masuk resmi, Pongki bagi masuk saya resmi atau tidak masuk resmi? Bagi saya adalah kalau orang bertengkar pasti cinta. Cinta. Oh iya, betul kan? Benar-benar. Nah itulah dia di Jikustik itu seperti itu. Orang tuh nggak tahu ya kadang-kadang tuh mereka menikmati drama di otak mereka sendiri kadang-kadang ya. Nah, kegagalan saya waktu itu tidak melihat secara besar. Bila minggu lalu kamu telah menyaksikan Brian Prasetyo Adi dan Pongki Barata saling membagi cerita versi mereka soal hengkangnya dari Jikustik, kali ini ada member yang masih aktif di Jikustik, yaitu Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Jadi tahu semua versi kan sekarang, selamat menonton. Itu dia. Tunggu. Ada fun fact lagi yang aku baru inget. Katanya waktu awal Jikustik rekaman itu sempat dibongkar ulang vokalnya sama mamamu. Mamamu kan protes. Guru vokal toh? Mamamu guru vokal kan? Iya. Gimana coba itu ceritanya? Nah itu mungkin waktu itu saya belum terlalu intens tapi lebih kepada Mas Andika ya. Jadi mungkin waktu itu dia merasa bahwa kayaknya ini kurang gitu. Jadi apa yang anak-anak sajikan waktu itu tuh oke secara ide, tapi secara wadah itu kurang gitu. Jadi mungkin Pongki sendiri ya nyanyi ya cuma nyanyi aja gitu. Terus musiknya waktu itu sendiri juga mungkin ya cuma ya pokoknya chordnya ginilah bunyinya gitu. Nah mungkin waktu itu yang membuat sehingga kayaknya coba deh mau dia dilesin dulu atau bagaimana sih baiknya gitu ya, karena kita punya sumber yang bisa membenarkan itu gitu ya, yang tidak terlalu ribet harus dihubungi begitu. Terus akhirnya ya sudah. Gunana itu almarhum itu legend di Jogja. Tidak ada, statement saya, tidak ada penyanyi yang tidak lewat Gunana yang kalau mau festival di Jogja. Jadi kalau zaman sekarang vocal director gitu ya kan, ada tuh sekarang pekerjaan coach. Vocal director, vocal coach. Sebenarnya lebih ibu itu kan dosen ya, dosen isi Yogyakarta, dan memang pegangnya ibu itu vokal sama piano gitu. Jadi vokalnya seriusan lagi. Kayak guru vokalku dulu, Bu Catherine Lemena. Ya. Jadi levelnya segitu. Segitu. Bukan cuman pelatih kalau itu nyanyi kayak adikmu itu Lea itu ya canggih model gitulah gitu. Jadi saya kesana udah berasa artis dihajar. Nggak gitu nyanyinya, apalagi nada tinggi, nada rendah dihajarin semua. Ya hancur memang tapi itu saya ingat sepanjang masa itu di rumahnya Adit udah merasa artis rekaman tapi vokal dinolin sama beliau, terus diajarin lagi. Ya masih ingat sampai sekarang. Tapi anaknya itu tidak ada satupun yang bisa bernyanyi. Kamu nggak nyanyi, Mas Andika nggak nyanyi. Kamu berapa bersaudara ya? 5 kita. Gak ada yang nyanyi? Nggak ada. Yang nyanyi yang beneran nyanyi loh, kayak Pongki nyanyi yang gitu. Vokalis itu nggak ada. Belum sih, turunannya biasanya cucunya. Anak-anakmu Disva, Naura nyanyi? Disva enggak juga, Naura juga enggak. Mereka bisa nyanyi tapi tidak bisa yang seperti penyanyi. Oh gitu. Ya. Jadi ya cuma nyanyi nadanya tidak fales aja. Oh iya. Ngerti not, ngerti harmoni. Kayak saya itu kan nadanya nggak fales, tapi begitu nanti suruh backing vokal kan ya gue kecekek-cekek gitu. Itu apalagi terutama ya kan setelah ini yang orang nggak tahu ya. Wah ini yang menyebalkan sekali itu. Terutama setelah Ica itu mundur karena waktu itu dia berkeluarga kan. Mundur gitu. yang keberapa kali? Pertama nih. Yang udah kedua yang karena dia kan berkeluarga terus akhirnya di Kalimantan kan dia. Nah, siapa yang ngisi backingnya tuh? Iya bener juga. Aku nggak pernah mikir sampai situ. Nah itu dia. Brian nyanyi kan vokal utama. Jadi ya sudah puluhan tahun mengisi bagian dia. Terus saya bilang udah punya part. Nah iya. Kamu kan lebih bisa nyanyi, kenapa kamu nggak ya tinggi? Oh ya nggak apa-apa, aku yang tinggi, latihan gitu. Tapi nanti kalau sudah di live show, mungkin dia balik lagi ke bagian dia. Otomatis saya harus ngisi yang itu. Termasuk itu. Terus yang siapa itu? Wio, ya mau nggak mau kan? Nggak mau siapa lagi coba? Kamu gimana? Boleh ya sampai aduh. Coba tanya sama kru saya deh. Dia bilang kasihan ya Mas Adit kalau kayak begitu kayak mukanya merah banget sampai aduh terus. Ya mungkin untungnya saya nggak cepirit. Dari sini Mas Adit, dari sini, jangan dari sini. Itu dia, itu yang gimana? Bila kau rindukan, itu juga yang tinggi-tinggi banget. Nah, ya udah itu udah mampus deh gue.
Itu yang saya itu Aku nggak dan pernah itu mikir ya. Kalau sambil main lagi ya. Iya, Iya, sambil iya. mainnya masih agak lumayan sih bisa diatur ya, karena kan kalau keyboard tuh agak besar gitu ya. Jadi tapi Iya. susah gue ngomong. Iya, iya, Itu nggak iya. bisa digantiin ini backing vokal. Nah, saya juga nggak tahu kenapa waktu Kenapa, itu kenapa? kita Kenapa tidak keindahan merekrut. itu? Males Lupa ketemu. saya, mungkin males ya, karena Pasti mungkin ada waktu itu kan, Dadi cowok juga suara mikir. tenor. Mungkin waktu itu Dadi itu juga mikirnya sama Brian, udahlah mas ini nggak apa-apa bisa kok, oh, cuma segitu aja gitu. Ini orang mungkin nggak paham. Jadi gini loh, Jikustik itu format vokalnya tuh banyak. Format musiknya itu vokalnya banyak. Jadi memang detail itu matters buat Ya. Jikustik gitu. Bedanya kita sama band lain ya, Ya. dari angkatan kita sampai sekarang itu vokalnya banyak. Ya itu kan bagian dari konsep. Sebenarnya Jikustik itu penyanyinya 3. Ya, betul. Itu sudah pakem. Kita udah salaman mengenai Ya. itu. Pongki. Oh, yang dulu kamu bilang vokal grup banyak banget. Betul. Nah, Pongki, Ica, dan Di itu vokalis sebenarnya. Hanya Ya. porsinya seakan-akan dibuat Pongki lead vokal karena memang harus ada begitu dalam format Band. yang diinginkan masyarakat ya. Nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi itu partnya banyak, nyanyinya banyak banget sebenarnya. Hampir ada di setiap lagu. Pun juga dengan Ica. Ica kadang juga lead vokal. Ini yang kalau dihilangin Jikusiknya hilang. Betul. Jadi aku ngerti tuh kesulitan Adit itu untuk berusaha menempel itu semua karena Iya. part itu harus ada. Ah, ya. Gitu. yang paling oke dari Ica tuh ya, saya ngomongin cuma di sini loh itu. Ica itu selalu muncul di saat yang tepat, ya kan? Betul kan? Jadi dia di vokal Gimana itu tuh? juga di saat yang tepat loh. Jadi misalnya Pongki udah tuh kayak maaf tuh, tiba-tiba buat tuh. Itu coba kalau nggak ada, nggak enak kan? Iya. Nah terus ada lagi di bagian mana? Dadi itu rata-rata dia kadang suara 2, dia nempel- Melapis. ya di Melapis, Pongki ya. gitu ya. Nah termasuk menurutku yang terakhir ini aja, untuk formasi band yang terakhir ini, dia juga munculnya di saat yang tepat. Untung dia mau. Untung dia mau ya? Lah iya. Coba kalau dia nggak mau gitu kan. Ya kamu terus ya. Lah, udah gitu juga saya mesti akhirnya mungkin ya. Saya pikir mungkin Jikustik bakalan hiatus ya kali ya, karena kan mau cari vokalis siapa lagi ya. Saya udah nggak mau. Menarik nih, ada agenda kalau misalkan ketika Brian keluar tidak nemu vokalis atau Ica tidak balik, apa yang terjadi dengan Jiku? Hiatus dia tadi bilang. Iya ya, makanya. Kalau dari saya mungkin itu ya. Oh. Karena mau cari siapa? Saya sudah untuk yang baru saya sudah sudahlah, Sudah malas gitu. Sudah agak malas juga. Kebetulan pas Brian sedikit cerita ke saya bahwa dia mau menjalankan Bisnisnya yang misinya lain. ya. Itu akhirnya kan kita udah ngobrol sama Ica lagi kan. Kok ya pas? Ya memang harus dipaskan karena ya memang pilihan saya cuma tinggal saya kalau pilihan saya langsung Pongki mesti dia bilang aku nih udah edit gimana ya nanti kan gitu dia Tunggu. nah, itu Ada satu pertanyaan yang ditunggu sama Jikustikan ya, paling tidak ya. Apakah keluarnya Brian itu berkaitan karena Ica akan masuk Ya. atau tidak ada hubungannya tapi Ya. momentumnya pas? Ini yang perlu Oh, dijawab iya. karena kan ini menyangkut historikal yang kita nggak boleh salah ya gitu. Nggak apa-apa jawaban apapun sih. tidak ada hubungannya ya Jadi keluarnya Brian dengan Iya. musik itu tidak ada hubungannya. tidak ada sebenarnya. hubungannya karena memang Brian keluar dan kita harus bertahan sehingga kita harus Butuh punya vokalis. vokalis kan Kebetulan. nah terus kita Nah itu akhirnya tadi dia ngomong, bilang Ica selalu datang di saat yang tepat. Itu dia. Iya, Jadi iya. waktu Ica Clear muncul berarti lagi di itu sini. tepat. Iya, gitu. itu dia. Ca, jangan keluar lagi Ca. Repot, kasihan gitu loh. Kalau kali ini kayaknya enggak, Nyanyinya udah pada tinggi. tua soalnya Oh, iya, ya iya. kan makanya. Nggak usah keluar. Kalau pengen berhenti Rehat, berhenti aja. Istirahat aja gitu. Ngapain? Iya. Gitu. Nah, Karena itu. kalau saya pribadi di sini saya bisa bilang bahwa saya mensupport Jikustik untuk terus dilestarikan walaupun saya nggak sebagai member karena sebagian besar lagu saya ada di Jikustik masih dibawakan oleh mereka. Yang menurut saya itu lebih banyak bagusnya daripada tidak dibawakan. Kalau menurut saya ya, lebih bagus lagu saya dibawakan oleh Jikustik walaupun saya tidak ada Jikustik daripada mereka memutuskan udahlah aku mau pakai lagu sendiri aja yang bukan lagu Pongki. Kalau dari sisi saya lebih bagus Jikustik melestarikan juga dan itu keuntungannya berdua, pihak Jikustik dan pihak Pongki. Jadi kamu penulis lagu yang beropini bahwa kalau lagu saya dibawain sama band saya yang lama nggak apa-apa. Karena lagi Iya. banyak marak ini nih sekarang. Iya. Nggak boleh lagu aku, nggak boleh. Tidak apa-apa karena secara sistem saya sudah mendapatkan Formula. apa yang menjadi bagian saya
semestinya, walaupun tidak sempurna. Ya, walaupun tidak betul. sempurna. Formula tersebut tidak sempurna, Ya. tapi you're happy with it untuk saat Aku ini. nggak ada Tapi ya masalah cuma, dengan. cuma Jikustik loh kayaknya. Iya. Jadi saya memberikan dukungan kalau di apa namanya di sosial media orang ayo dong tinggal Pongki ini, tinggal Pongki itu sebenarnya apa ya, bunga-bunga aja, bunga-bunga dari kenyataan internet, hidup di internet gitu ya. Orang pengen ya mau sampai kapanpun belum ada planning buat saya kembali, tapi planning jangka panjang saya adalah mensupport. Ya. Menurut saya itu the best option ya. Mensupport itu artinya apa? Kayak tadi bilang, kalau semuanya memungkinkan Pongki manggung bisa kok, ada kok formatnya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, jalan betul. sama Ica gitu. Itu menurut saya ya udah terbaik. Dan itu memang kan ya itu ya, karena kita tuh berkarya bersama, jadi ya apapun namanya ya, menurut saya ketika kita berkarya bersama ya marilah kita apresiasi dengan baik ya kan, seperti itu. Jadi Karya yang terjadi di musim itu, Iya. karena kan musim berganti ya. bisa jadi loh, saya nggak ngerti loh. Bisa jadi saya ngobrol dengan Pongki ataupun Jikustik ngobrol dengan Pongki, Pong bikin lagu dong terus kita nyanyi, bisa jadi. Ya. Atau kan Bisa, ya. jelas ya, ini kalau yang Jikustik sekarang kan pasti kan kita akan keluar karya-karya lagi baru gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa kerjasama segala macam, karena memang sekarang sudah sangat memungkinkan untuk itu. Ya. Tapi Jikustik itu kan. Di Jikustik itu banyak orang salah Takutnya juga. orang-orang pikirnya kan Aku tahu bawain lagu dia ngawur kan bisa Ini ya, jadi kan gitu. Ini bentuk support saya ya. Ini saya kasih tahu nih. Kalau saya manggung solo, saya nggak bawain puisi. Padahal nggak apa-apa loh. Betul nggak apa-apa. Pernah sekali dua kali refrain doang gitu. Tapi saya tidak merasa ada Urgency untuk bawakan. urgency untuk membawakan Kenapa? itu. Karena kamu takut terjadi friksi? Karena itu puisi ciptaan Oh, Dadi. bukan. Tidak pernah ada friksi. Yang saya mau adalah laguku tuh ngantri banyak. Sementara setiap manggung tuh paling 8-10 lagu. Ya. Lah kalau laguku aja ada 15, kan yang lebih baik aku masukin laguku. Plus kalau mau dengerin puisinya suara Pongki, ya coba datengin aja Pongki sama Jikustik. Ada Itu- format itu. Nah, coba maksudnya. kepikiran nggak? Nggak pernah kan? Nggak terlalu Ya sih. maksudku, ketika aku nanti nyanyi puisi, diiringi Jikustik, diiringin, ini ya tanda kutip ya, bukan berarti mereka mengiring. Ketika saya nyanyi nyanyi puisi bersama Jikustik, itu kan momennya. Menjadi sesuatu yang spesial. Iya. Dan pada faktanya lagu puisi itu the biggest streaming yang Jikustik punya. Ya ternyata begitu. The biggest, bukan Setia, bukan Maaf, bukan. Kalau lagu Lucunya- saya di Combine ini baru menyaingi puisi. Lucunya lagu Pongki segitu banyak ya Om Dadi. Iya. Itu Rangga dari masih kecil anak kami tuh yang dinyanyi lagu puisi. Nah, puisi itu kan bukan ciptaan Pongki, itu ciptaan Iya. Dadi yang main gitar Ya, ya. karena saking rasa cintanya Dadi sama Pongki waktu itu, Pong saya bikinkan lagu kamu nyanyi ya bagus gitu. Mungkin gitu. Jadi para penyelenggara IO atau fans Jikustikan semua ketika nanti melihat Pongki manggung sebenarnya nggak perlu berharap Pongki nyanyi puisi karena kita bisa nyanyi di lagu lain Dalam format dalam lain. format lain. Ya. Tetapi ketika sama Jikustik sudah pasti puisi dibawakan Ya. dan itu adalah nilai tambah buat Jikustik dan saya ketika sampai Jikustik. Tapi nanti kan Jikustik itu puisi itu sudah bertumbuh menjadi sebuah lagu yang apa ya, punya banyak versi dan sisi ya. Ada dulu rekaman pertama sama Pongki, kemudian ada versi Brian. Itu juga laku ya. Kemudian sekarang mungkin saya pastikan, bisa dipastikan Ica juga akan nyanyi itu. Saya pastikan karena harus kalau menurut saya. Jadi ini satu-satunya dan yang punya 3 versi. Iya, benar. Dan itu histori nggak bisa diubah. Jadi menurut saya kalian ini beruntung Jikustikan bisa menikmati banyak versi dari satu lagu yang memang bagus. Jadi nggak usah dipaksain harus gimana gitu kan maksudmu kan. Pongki Barata sudah menjadi entitas Pongki Barata, Aditya Bagaskara, Aji Mirza Hakim Ica, Ardi Nurdin. Nurdin yang adalah Dadi dan juga Carlo sudah jadi satu di dalam keluarga Jikustik. Nah, ketika ini bertemu, ya bisa aja ada format itu gitu. Karena format baru Jikustik sekarang adalah vokalisnya ya Ica. Tapi ketika kita sudah sendiri-sendiri, pastinya ya Jikustik pasti akan ada lagu sendiri yang mungkin non punya Pongki, dan begitu juga dengan Pongki. Dia akan menyanyikan lagu yang paling baru yang dia bikin sekarang ini. Iya, gitu.
Jadi jangan ditanya misalnya lagu yang baru misalnya itu punya Jigustik, bukan, itu pokoknya nyanyi sendiri. Nanti Jigustik juga ada sendiri. Sebaliknya ya. Kayak universe aja sebenarnya. Ada Doctor Strange, ada Spider-Man, ada Iron Man, tapi harus diakui kita tidak bisa menghapus sejarah Avengers gitu ya. Jadi semuanya memang lagi jalan aja gitu, dan kita punya ini. Lagian udahlah, kita cuma ngikutin aja, apa sih susahnya ya kan, kita nggak biayain hidupnya mereka juga. Ini bener loh ini, makanya ya kan? ngikutin nggak aja gitu loh. Nggak bayarin cicilan yang lain-lain. Nggak, orang tuh suka dan willing to pay untuk kenangan. Orang itu rumus dagangnya itu. Berapa persen yang willing to pay for kenangan ya? Enggak. Ada memang relatif ya untuk semua band ya. Tapi maksudku itulah yang menjadi pendorong mereka, para penikmat musik Jigustik, Pongki dan Ica ini, untuk terus dalam otak mereka, dalam pemikiran mereka, ayo dong gabung lagi. Hanya untuk apa sih kalau gabung lagi gitu? Hanya untuk apa sih? Tujuannya gitu. Apa sih sebenarnya? Jadi mari hidup dalam masa sekarang dengan mempunyai kenangan-kenangan manis yang kapan saja bisa dihidupkan. Karena memang bagian dari sejarah gitu ya, Adit ya? Iya gitu, memang begitu. Ya sudah, berarti dari sisi Adit, Jigustik ya, saya mau nyebutnya mewakili karena dia kan member Jigustik. Sudah kita dapatkan versi atau point of view-nya mereka. Nah, saya nggak tahu nih, besok-besok siapa tahu Ica datang ke Bali. Oh, bisa. Walaupun pasti Ica Jigustik, iya, member Jigustik, dia masuk lagi. Tapi kan saya mau dapat point of view dia waktu dia keluar itu loh. Kamu ngapain sih, Ca, gitu pada saat itu, dan apakah pernah terjadi kemarahan kepada Pongki yang berlebih, karena aku ingat pada saat itu kalian sempat nggak ngobrol juga lama kan? Oh iya, jadi sama Carlo juga sangat welcome kalau misalkan saya baru ngomong, kapan aja mau ke Bali, ayo dong kontak kita, siapa tahu ya kan. Carlo kan udah agenda, sudah agenda. Itu dia paling akan jadi podcast langka ya kalau sampai dia ngomong panjang ya. Nanti awan kalau nggak lucu dia. Edit pokoknya nggak, kalau kesini pokoknya nanti kan dia ada pertanyaan gitu ya, pokoknya pertanyaan minim aja, dia suruh cerita yang panjang gitu ya. Ya itu kalau bisa harus bisa. Kali pertama dia harus dilatih bisa dong. Harus bisa dong lo ya, jangan pendiam ya lo ya. Lebih baik podcastnya tuh di kita aja, terkontrol. Kalau ke tempat orang nanti nggak tahu loh. Iya sebenarnya benar juga. Iya terkontrol di kita. Belum lagi nanti ini melewati fase editing lagi loh. Nah, saya turun tangan sendiri, nggak boleh. Ada yang diedit itu sempat loh, Pongki bilang saya masuk Jigustik gitu diedit. Oke guys, semoga sudah terjawab versi dari Jigustik yang diwakili oleh Adit hari ini. Adit, makasih ya. Sama-sama, terima kasih sudah disambut di sini, dan akhirnya saya bisa mampir ke ini Pepita Essence ya. Gitu. Kapan kamu ngopi ke sini? Ayo dong ke sini. Setelah sekian lama ya, saya baru ke Bali. Iya, kembali lagi. Adit luar biasa dengan keawet mudaannya sampai hari ini. Sehat-sehat Dit, selamat menikmati liburan bersama keluarga di Bali ini. Terima kasih sudah menyiapkan waktu, padahal lagi liburan. Dia mau loh sini. Jadi terima kasih Pak Pongki, terima kasih. Sama-sama. Ya, Anda boleh nanti kembali ke pekerjaan Anda sebagai produser, yaitu mengecek hasil ngedit saya dan Dika. Karena harus lewat dia lagi nih gitu ya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah guys, katakan itu setiap hari. Jangan lupa like and subscribe, terus DM ke Sofi Nafi Talks di Instagram, kasih tahu kira-kira pengen bintang tamunya siapa lagi. Oke? You are love, sampai jumpa. Terima kasih. Iya, aku nggak pernah mikir. Iya. Siapa yang ngambil? Bertahun-tahun aku bayangin aja, mencret aku tuh bohong serius. Tapi saya pernah bilang, aku punya agenda, Adit tuh harus nyanyi lagi katanya. Ini ya, supaya balik gitu loh. Terus terang memang yang kemarin ini kan karena kita sedikit agak kan kita mau ngenalin Ica dulu, terus Ica kamu nyanyi aja dulu, terus nah backing vokal yang di 6 lagu ini itu aku ada semua, terus pengennya Ica lagi, nanti kalau ada yang baru, nah itu kita bertiga bisa nyanyi lagi sebagai lead gitu. So, aku bilang ya pokoknya yang depan-depan aja. Ini Ica itu tak turunkan nadanya semuanya. Misalnya Ica tuh pakai G gitu. Nah sekarang aku main Ica pakai E. Karena seperti yang kita sudah tahu ya, Ica tuh kalau gitu terus orang bosen kalau satu frekuensinya itu capek. Makanya sekarang dia nyanyi itu yang misalnya katakan tapi sebenarnya dia masih nyampe yang gitu.
Nyampe. Oh, Loh, itu nyampe. range-nya lebar sebenarnya. Iya. Tinggi banget. Iya, Kan iya. kalau ngomong kan gini. Iya. Tapi rendahnya terlatih dia ya, bisa ya. Ya. Dia tuh kalau nyanyi sih aku udah oke lah. Oh, juara festival kan radio dulu. Sama kupingnya itu oke lah aja. Masih oke. Pitch-nya Backing masih vokal oke. juga oke. Jadi kamu semuanya oke. Nebak chordnya aja kamu kalau lagi Nah, main lingkungan dia di sana itu Iya. bukan lingkungan yang sehat Betul, untuk betul. dia bertumbuh sebagai musisi yang Ya, untuk sebagai